Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Ratnaulan dengan NIM 101122210007 dari program studi teknik sipil. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan skripsi saya yang berjudul Pemodelan Daerah Rawan Banjir di Perkotaan Sambas berbasis Sistem Informasi Geografis. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kejadian banjir yang merupakan salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia. Di Desa Lubdagang, tepatnya di Kabupaten Sambas, itu menjadi salah satu wilayah yang terdampak bencana banjir ini. Diketahui bahwa ketiadaan data spasial ini dapat menyebabkan pengambilan kebijakan yang tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, dimanfaatkanlah sistem informasi geografis ini untuk pemodelan daerah rawan banjir di kawasan perkotaan Sambas. Kemudian diangkat rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tingkat kerawanan banjir di wilayah perkotaan Sambas pada kondisi saat ini atau kondisi aktual dengan menggunakan sistem informasi geografis. Lalu yang kedua, bagaimana pemodelan spasial daerah rawan banjir ini di wilayah perkotaan Sambas melalui simulasi kondisi ekstrim dengan pendekatan hidrologi menggunakan sistem informasi geografis. Lalu yang ketiga, bagaimana perubahan tingkat kerawanan banjir pada wilayah studi ketika dibandingkan antara kondisi normal dan simulasi kondisi ekstrim. Lalu, tujuan penelitiannya yang pertama, membuat peta kerawanan banjir di wilayah perkotaan Sambas menggunakan sistem informasi geografis berdasarkan kondisi aktual dengan menggunakan parameter ketinggian lahan, kemiringan lereng, jenis tanah, tutupan lahan, buffer sungai, curah hujan, dan tinggi genangan. Lalu yang kedua, membuat peta kerawanan banjir di wilayah perkotaan Sambas dengan memanfaatkan SIG melalui simulasi kondisi ekstrim berdasarkan pendekatan hidrologi. Dan yang ketiga, membandingkan hasil pemetaan antara kondisi saat ini atau aktual dan kondisi ekstrim guna mengidentifikasi wilayah yang mengalami peningkatan risiko banjir. Manfaat dari penelitian ini yang pertama adalah memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan metode pemodelan spasial daerah rawan banjir menggunakan SIG. Lalu, menambah referensi penelitian berbasis data spasial dengan kondisi perbandingan antara kondisi aktual dan simulasi ekstrim di wilayah perkotaan Sambas. Lalu, menyediakan peta zonasi kerawanan banjir yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan tata ruang wilayah perkotaan Sambas yang lebih efektif terhadap bencana. Dan yang terakhir, membantu masyarakat memahami wilayah yang berisiko tinggi terhadap banjir, sehingga dapat meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan bencana. Untuk lokasi penelitiannya ini dapat dilihat dalam peta, di mana perkotaan Sambas ini masih termasuk dalam Kecamatan Sambas. Untuk diagram alir penelitian atau tahapan penelitian ini dimulai dari pengumpulan data spasial dan non-spasial, kemudian akan dianalisis dalam kondisi aktual dan kondisi ekstrim. Untuk kondisi ekstrim ini akan dilakukan analisis hidrologi terlebih dahulu untuk mencari analisis frekuensi atau nilai hujan periode ulang tertentu. Dilanjutkan dengan analisis parameter spasial masing-masing parameter. Dan dibuatlah peta zonasi daerah rawan banjir untuk masing-masing kondisi, yaitu kondisi aktual dan kondisi ekstrim. Nah, yang pertama sebelum dilakukan untuk menganalisis hidrologi itu melengkapi curah hujan yang hilang menggunakan metode inverse square distance. Nah, metode ini itu menggunakan data stasiun terdekat dari stasiun Sambas atau nilai curah hujan yang hilang tersebut. Nah, yang data yang dibutuhkan itu adalah nilai hujannya pada masing-masing stasiun dan jarak stasiun masing-masing terhadap nilai hujan yang dicari di stasiun yang dicari. Ini adalah contoh nilai hujan yang sudah dilengkapi pada stasiun Sambas di tahun 2019. Dan metode ini atau cara ini dilakukan pada semua nilai curah hujan yang terdapat kekosongan. Kemudian dilanjutkan dengan analisis hujan kawasan dengan metode polygon descent. Jadi dari nilai yang sudah lengkap tadi itu dicarilah rata-rata nilai curah hujan di kawasan perkotaan Sambas.
digunakan dengan metode polygon design. Nah, untuk metode ini itu digunakan sama seperti tadi, 3 stasiun yang paling dekat dengan wilayah penelitian, yaitu stasiun Sambas, stasiun Sejangkung, dan stasiun Tebas. Dan lalu diukur jarak dari stasiun Sambas ke Sejangkung itu 7 km, untuk Sambas ke Tebas itu sekitar 24 km. Nah, setelah dilakukan analisis metode polygon design itu didapatkan luas pengaruh dari masing-masing stasiun. Untuk di stasiun Sejangkung itu luas pengaruhnya 0,298 km persegi. Untuk stasiun Sambas itu luas pengaruhnya 110,131 km persegi. Sedangkan Tebas itu tidak memiliki luas pengaruh atau 0. Nah, ini adalah nilai curah hujan rata-rata yang sudah dirata-ratakan dengan metode polygon design, dengan luas pengaruh yang telah didapatkan dan hujan pada masing-masing stasiun. Ini contoh pada tahun 2021. Dan curah hujan rata-rata di kawasan perkotaan Sambas ini dihitung pada tahun 2011 hingga 2021. Nah, setelah didapatkan curah hujan rata-rata pada kawasan perkotaan Sambas, dilakukanlah analisis hidrologi. Yang pertama itu dilakukan uji konsistensi. Uji konsistensi ini dilakukan dengan metode RAPS. Nah, uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah curah hujan yang terjadi itu curah hujan yang dihitung ini apakah menggambarkan kondisi di lapangannya juga sesuai atau tidak, konsisten atau tidak. Dan didapat ini nilai itu konsisten. Lalu dilanjutkan dengan analisis frekuensi dengan 5 metode. Metode yang digunakan itu metode normal, metode Gumbel tipe 1, metode log persen tipe 3, metode log normal 2 parameter, dan log normal 3 parameter. Nah, dari 5 metode ini dilakukanlah uji Chi kuadrat. Nah, setelah dilakukan uji Chi kuadrat, ini diketahui bahwa metode Gumbel tipe 1 yang berhasil atau diterima dan bisa digunakan untuk menghitung analisis curah hujan periode ulang. Setelah itu dilakukanlah dengan metode Gumbel tipe 1 atau persamaan Gumbel tipe 1 untuk periode 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, dan 100 tahun. Didapat curah hujan yang terpapar di layar dan digunakanlah curah hujan periode ulang 20 tahunan sebesar 234,33 mm untuk analisis peta rawan banjir pada kondisi ekstrim. Nah, untuk analisis SIG-nya ini parameter pertama yaitu jenis tanah. Untuk jenis tanah di kawasan perkotaan Sambas ini dominannya itu adalah histosol dan entisol. Histosol ini seluas 4.672 hektar atau 42% dari seluruh wilayah penelitian. Dan skor dari histosol ini 2. Lalu ada tutupan lahan. Tutupan lahan ini didominasi oleh perkebunan seluas 6.700 hektar, diikuti dengan pertanian lahan kering seluas 1.326. Untuk di tutupan lahan ini parameter atau dari jenis-jenis tutupan lahannya itu masih bervariasi dan skornya juga bervariasi. Lalu untuk kemiringan lereng di perkotaan Sambas ini didominasi oleh 0-8% yang berarti itu cenderung datar di seluruh wilayah penelitian ini. Begitu juga dengan ketinggian lahan. Ketinggian lahan ini di perkotaan Sambas itu dari 0 sampai 10 meter. Ini juga masuk dengan skornya yang 5 itu tergolong rentan. Kemudian curah hujan yang digunakan dalam kondisi aktual ini adalah curah hujan harian maksimum dalam 1 tahun, yaitu 96 mm. Itu masuk dalam kategori parameter kurang dari 100 mm.
Untuk skornya itu masih skor 1, berarti ringan atau tidak rentan. Kemudian buffer sungai. Buffer sungai ini adalah hasil digitasi dalam citra satelit, di mana mengukur buffer sungai atau jarak dari sungai, tepi sungai ke lokasi atau bangunan atau permukiman terdekat dari sungai itu jaraknya. Didapatlah masing-masing jarak yang tertera ini 5 kelas dan diketahui panjang masing-masing sungainya dalam setiap parameternya 0 sampai 25, 25 sampai 50, 50 sampai 75, 75 sampai 100 dan lebih dari 100. Untuk lebih dari 100 itu menggambarkan bahwa lokasi atau permukiman itu jauh dari sungai dan itu menggambarkan skornya 1 atau tidak rentan. Kemudian yang terakhir ada tinggi genangan. Tinggi genangan ini didapatkan dari rencana detail tata ruang perkotaan Sambas. Didapat bahwa tinggi genangan ini tersebar dan nilainya itu kurang dari 1 meter dan skornya itu adalah 1 atau tidak rentan. Kemudian 7 parameter tadi itu akan di overlay setelah di scoring dan masing-masing skor itu akan dibobotkan. Untuk tutupan lahan itu 20%, kemiringan lereng itu 20%, ketinggian lahan 20% juga, jenis tanah 15%, curah hujan 10%, buffer sungai 5% dan tinggi genangan itu 10%. Nah, setelah di overlay didapat peta rawan banjir kondisi aktual. Dari pembobotan tadi, skor akhir pembobotan didapat nilai maksimumnya 4,2, nilai minimumnya 2, kemudian dikurangkan dan dibagi 5 kelas. Dan didapatlah interval-interval yang menggambarkan tingkat kerawanan banjir. Untuk kelasnya sendiri ada sangat tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Untuk kondisi aktual ini itu didominasi dengan tingkat kerawanan banjir rendah itu seluas 7.800 hektar. Untuk sangat tinggi itu 192 hektar atau 1,7% dari wilayah penelitian. Kemudian setelah didapat ini dihitunglah peta rawan banjir kondisi aktual juga, tetapi tanpa parameter ketinggian lahan dan kemiringan lereng. Kenapa dilakukan analisis ini? Karena seperti yang kita ketahui tadi, untuk parameter ketinggian lahan dan kemiringan lereng ini itu memiliki skor hanya satu jenis gitu, satu jenis kategori, yaitu rendah, kemiringan lerengnya itu cenderung datar, dan elevasi ketinggian lahan di sana itu rendah, dan itu hanya memiliki satu jenis kategori. Dan ingin diketahui bahwa apakah parameter ketinggian lahan dan kemiringan lereng itu berpengaruh atau tidak dalam peta rawan banjir ini. Maka dilakukanlah analisis ini. Nah, setelah didapatkan memang terjadi perubahan pada masing-masing kelas tingkat rawan banjir ini. Dan untuk peta ini itu didominasi oleh tingkat rawan banjir yang sangat rendah atau 7.900. Lalu dilanjutkan dengan analisis peta rawan banjir untuk kondisi ekstrim. Nah, untuk kondisi ekstrim ini yang dirubah itu tadi curah hujan yang telah kita analisis hidrologinya atau analisis frekuensinya. Dan digunakan hujan periode ulang 20 tahunan sebesar 236 mm dan dia masuk ke kategori parameter 200 sampai 300 mm di mana skornya itu 3. Kenapa yang digunakan itu periode ulang 20 tahunan? Karena tidak hanya curah hujan saja yang diubah dalam analisis kondisi ekstrim ini, tetapi juga tutupan lahan. Tutupan lahan ini digunakanlah rencana tata ruang wilayah perkotaan Sambas. Dan untuk rencana tata ruang wilayah ini itu dia berorientasi pada tahun 2020 hingga 2045. Jadi sebesar 20 tahunan, sehingga sama-sama dalam rencana 20 tahun ini akan terjadi kondisi ekstrim. Jadi akan digunakanlah dalam 20 tahunan.
Nah, untuk dalam rencana tata ruang wilayah ini itu bervariasi juga, tetapi untuk skornya untuk yang tadi kondisi aktual itu masih ada skor yang 2 atau yang tidak rentan. Tetapi jika rencana tata ruang wilayah ini itu sudah skornya mulai dari 3, itu sudah melambangkan bahwa agak rentan gitu. Kemudian didapat peta rawan banjir kondisi ekstrim. Untuk kondisi ekstrim ini terjadi perubahan juga dari kondisi aktual tadi. Untuk kondisi aktual tadi itu didominasi sama kelas rendah, tetapi untuk kondisi ekstrim ini didominasi dengan kelas sedang, yaitu seluas 7.800 hektar. Untuk sangat tinggi juga mengalami peningkatan. Untuk yang kondisi aktual tadi sekitar 100 sekian, dan untuk di kondisi ekstrim ini terjadi peningkatan hingga 290 hektar. Lanjut, untuk peta kondisi ekstrim ini juga dilakukan analisis tanpa parameter ketinggian lahan dan kemiringan lereng juga. Dan ini juga mengalami perubahan. Perubahannya itu dia didominasi oleh tingkat rawan banjir yang rendah seluas 7.600. Dari sini dapat disimpulkan sebenarnya bahwa parameter ketinggian lahan dan kemiringan lereng itu masih sangat berpengaruh untuk analisis pemetaan rawan banjir ini, karena dia melalui mekanisme pembobotan, sehingga dia tuh mempengaruhi nilai indeks kerawanan secara keseluruhan. Jadi misalnya di peta rawan kondisi ekstrim ini didominasi oleh kelas rendah, di mana sebenarnya sudah dijelaskan sebelumnya bahwa terjadi tinggi genangan di perkotaan Sambas, di mana jika kita bilang di situ dia sangat rendah, itu sebenarnya dia mencerminkan bahwa daerah tersebut sangat aman dari banjir atau bahkan tidak pernah terjadi genangan. Sementara setelah dianalisis tinggi genangan itu ada di beberapa wilayah. Jadi dapat disimpulkan bahwa peta rawan banjir ini akan lebih relevan jika digunakan keseluruhan parameter. Digunakan juga ketinggian lahan, kemiringan lereng itu karena masih berpengaruh dalam peta rawan banjir ini. Kemudian dibandingkanlah tingkat rawan banjir dalam kondisi aktual dan kondisi ekstrim. Ini dalam analisis seluruh parameter ya. Jadi perbandingan kondisi aktual dan kondisi ekstrim ini terjadi perubahan tingkat kerawanan banjir. Karena dapat dilihat untuk dari tingkat kerawanan sangat tinggi itu dari 192 itu meningkat menjadi 290 hektar. Untuk tinggi juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya, dari 177 hektar menjadi 1.194 hektar. Untuk sedang juga sangat tinggi kenaikannya, 1.200 hektar menjadi 7.800 hektar, dan mendominasi wilayah penelitian 70%. Untuk rendah ini mengalami penurunan dari 7.800 hektar menjadi 1.700 hektar. Dan sangat rendah yang tadinya itu ada 1.600 hektar menjadi tidak ada. Jadi wilayah yang bisa diistilahkan sangat aman atau sangat tidak mungkin mengalami banjir itu sudah tidak ada. Untuk kemungkinan banjir rendah itu ada gitu. Dan perubahan ini dapat dilihat juga sih terjadi yang terbesar itu di Desa Kampung Lorong. Itu mengalami pergeseran kelas kerawanan dari kategori sedang menjadi sangat tinggi. Kemudian dilakukan validasi data dari peta yang sudah dibuat dalam kondisi aktual ya. Itu terjadi memang bahwa di Kartiasa ini tadi di kondisi aktual itu dia sangat tinggi di peta kerawanan banjir, masuk ke tingkat rawan banjir yang sangat tinggi. Nah, untuk di Kartiasanya sendiri memang terjadi genangan banjir atau banjir gitu, tinggi genangan yang lumayan
mempengaruhi kegiatan sosial karena ini terjadi di sekolah dasar. Ini dokumentasinya. Lalu selain berita atau histori yang memang terjadi di sana, juga dilakukan survei wawancara kepada masyarakat yang sudah lama bermukim atau tinggal di wilayah yang akan diteliti gitu sebagai responden. Nah, untuk titik-titiknya itu terdapat 24 titik yang sudah disurvei dan ditanyakan kepada warga apakah terjadi genangan atau tidak di rumah mereka atau di lokasi itu. Dan memang untuk di titik 1 contohnya itu tidak terjadi genangan. Untuk tidak terjadi genangan di lapangan, dan di peta itu menunjukkan bahwa memang dia kondisinya itu masuk ke tingkat rawan banjir sangat rendah. Jadi terjadi kesesuaian. Tetapi juga ada beberapa titik yang tidak menunjukkan kesesuaian antara lapangan dan hasil analisis peta kerawanan banjirnya. Untuk di titik 9 itu dia dekat dengan saluran air atau anak sungai bisa dibilang, dan di peta itu menunjukkan bahwa dia tingkat rawan banjirnya itu sedang. Tetapi setelah dianalisis, disurvei secara langsung di lapangan dan ditanya kepada warga sekitar, memang tidak terjadi banjir atau tidak terjadi genangan. Jadi dari 24 titik ini setelah dianalisis kesesuaian antara survei secara langsung di lapangan dan hasil analisis, terdapat 5 titik ketidaksesuaian hasil analisisnya, dan 19 titiknya itu menunjukkan kesesuaian. Lalu dapat disimpulkan, yang pertama, berdasarkan hasil pemetaan, itu tingkat kerawanan banjir di wilayah perkotaan Sambas kondisi aktual terbagi menjadi 5 kelas maksud saya, yaitu kelas kerawanan sangat rendah itu seluas 1.600 hektar atau 14% dari keseluruhan wilayah. Untuk kerawanan rendah seluas 7.800 atau 70% dari keseluruhan wilayah. Untuk kerawanan sedang seluas 1.200 hektar atau 11% dari wilayahnya, dan kerawanan tinggi seluas 177 hektar dan kerawanan sangat tinggi seluas 192 hektar. Nah, wilayah dengan tingkat kerawanan tertinggi itu diidentifikasi di Desa Dalam Kaum dan Kartiasa, yang dipengaruhi oleh faktor dominan itu berupa ketinggian lahan pastinya dan kemiringan lereng dan tutupan lahan. Lalu secara keseluruhan kondisi kerawanan banjir ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah perkotaan Sambas itu berada pada kategori kerawanan rendah hingga sedang dengan luas total 9.447 hektar. Lalu yang kedua, hasil pemetaan kondisi ekstrim itu dengan pendekatan hidrologi tadi menunjukkan perluasan pada zona rawan banjir di perkotaan ini. Untuk luas wilayah kerawanan sangat tinggi itu meningkat menjadi 290 hektar atau 2% dari keseluruhan wilayah. Untuk kerawanan tinggi itu seluas 1.194 hektar. Kerawanan sedang itu meninggi menjadi 7.800 hektar dan kerawanan rendah itu seluas 1.700 hektar. Untuk kerawanan sangat rendah itu tidak ada. Jadi faktor-faktor penentu yang paling berpengaruh dalam pemodelan kondisi ekstrem ini pastinya peningkatan intensitas curah hujan yang telah dianalisis melalui analisis hidrologi dan perubahan tata guna lahan dari rencana tata ruang wilayah perkotaan itu sendiri. Lalu perbandingan antara kondisi aktual dan kondisi ekstrem ini menunjukkan perubahan tingkat rawan banjir yang cukup signifikan di wilayah perkotaan Sambas. Luas kategori rawan tinggi ini mengalami peningkatan sebesar 1.194 hektar atau setara 10% dari total luas wilayah. Lalu perubahan terbesar terjadi di Desa Kampung Lorong
yang mengalami pergeseran kelas kerawanan dari kategori sedang menjadi sangat tinggi. Sebaliknya, wilayah dengan kerawanan rendah mengalami penurunan luas sebesar 7.724 hektar atau sebesar 69% dari total luas wilayah kajian. Untuk sarannya, yang pertama itu harusnya menggunakan data curah hujan dengan rentang waktu yang lebih panjang ya, agar simulasi kondisi ekstrim dapat merepresentasikan kejadian banjir historis secara lebih akurat. Lalu melakukan analisis kerawanan banjir pada skala kabupaten Sambas secara keseluruhan yang mencakup kecamatan, karena wilayah perkotaan Sambas ini hanya sebagian kecil dari keseluruhan wilayah administrasi Kabupaten Sambas. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah pengucapan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.